Julia Muda, selamat datang di Nyawa Sakera. Tanya mahasiswa seputar PKMB Sakera. Pada segmen ini, kita akan membahas seputar tentang PKMB Sakera 2024. Tentunya Julia Muda wajib hukumnya untuk nonton segmen kali ini. Pada kali ini, saya tidak sendiri. Aku bersama dengan Ketua Pelaksana PKMB Sakera 2024. Halo Kak. Hai. Mungkin bisa sapa dulu nih Trunajaya Muda dan sedikit memperkenalkan diri. Oke. Halo Trunajaya Muda, saya Yuli Quratul Binti Aini atau bisa dipanggil Kak Aini. Alhamdulillah diamanahi menjadi Ketua Pelaksana PKKMB 2024. Selain itu, saya juga sebagai Wakil Presiden Mahasiswa 2024 yang akan membersamai teman-teman selama pelaksanaan PKKMB 2024. Nah, ini kan Kak, tentunya Trunajaya Muda sudah mengetahui kayak namanya itu PKKMB Sakera. Nah, kenapa sih Kak kok mengambil nama PKKMB Sakera gitu kan? Identiknya kan pasti kalau tiap fakultas itu kan memiliki identik nama PKKMB-nya masing-masing. Nah, kenapa kok di UTM sendiri itu mengambil nama PKKMB Sakera? Oke, kita tarik garis umumnya dulu. Kita berbicara terkait PKKMB. Apa sih PKKMB itu? PKKMB itu singkatan dari Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru. Yang dimana kalau kalian di SMP, SMA ada MPLS, nah kalau di universitas kita menyebutnya dengan PKKMB. Nah, kenapa kalau di UTM dinamakan PKKMB Sakera, kalau di yang lainnya, univ-univ lainnya kan ada Raja Brawijaya dan lain sebagainya. Nah, di UTM juga punya PKKMB Sakera. PKKMB Sakera yang namanya Sakera itu merupakan tokoh atau pahlawan Madura yang dikenal dengan sifatnya yang kuat, tangguh, dan berani serta disegani masyarakat. Jadi, ikonnya UTM adalah Sakeranya itu. Kita ambil dari nama pahlawan yang ada di Madura. Seperti itu. Nah, kan sahabat Trunajaya Muda sekalian ini udah mengetahui nih terkait PKKMB itu apa dan kenapa di UTM sendiri itu mengambil PKKMB Sakera. Nah, terus selanjutnya nih Kak, yang tentunya ini pertanyaan-pertanyaan dari maba gitu kan Kak. Kayak urgensi dari PKKMB Sakera ya sendiri itu bagaimana Kak? Urgensi dari PKKMB Sakera, yang namanya pengenalan kehidupan kampus itu kan wajib hukumnya dilaksanakan oleh setiap universitas. Setiap kampus yang ada di Indonesia, seluruh universitas yang ada di Indonesia, pastinya akan melaksanakan yang namanya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Itu sangat penting bagi mahasiswa baru, biar apa? Biar teman-teman mengenal kehidupan kampus itu seperti apa. Jika teman-teman mahasiswa baru tidak mengikuti PKKMB, nantinya teman-teman akan kebingungan setelah masuk perkuliahan nantinya, nggak akan tahu gedung A ini di mana, gedung B ini di mana. Nah, karena nantinya akan ada pengenalan ruang apa aja, gedung apa aja di PKKMB itu seperti apa, gitu. Selain itu juga akan membahas terkait informasi akademik, terus perkuliahan di ruang kuliahan itu seperti apa yang akan dibahas oleh pemateri-pemateri kita. Seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui urgensinya mengikuti PKKMB Sakera 2024. Lalu ini nih Kak, pertanyaan yang paling banyak yang ada yang dipertanyakan mahasiswa baru terkait tanggal pelaksanaan PKKMB Sakera 2024 di UTM nih kapan nih Kak? Oke, terkait tanggal saat ini emang masih belum ada informasi ke calon mahasiswa baru. Namun dari panitia sudah menyiapkan planning tanggal, yaitu di bulan Agustus di minggu pertama. Nah, PKKMB akan dilaksanakan selama 3 hari di bulan Agustus. 1 harinya di praospek, akan ada praospek, terus 3 harinya untuk PKKMB-nya.
seperti itu. Oke, berarti Dan PKKMB sendiri ini berlangsung selama 4 hari bersama perannya itu ya? 4 hari. Dan setiap agenda, setiap tanggalnya panitia memiliki goals sendiri. Goals. Jadi di hari pertama akan ada pembukaan, terus ada beberapa pemateri dari tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh inspiring atau alumni yang udah sukses gitu. Terus di hari kedua akan ada Explore UKM. Explore UKM itu penampilan-penampilan dari UKM. Dan hari ketiga ini gongnya dari PKKMB Sakera. Gongnya nanti akan ada pemateri yang luar biasa yang bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa baru terkait perkuliahan. Seperti itu. Mungkin itu spoiler dikit-dikit. Oke, tentunya Trunajaya Muda sangat tidak sabar nih Kak menantikan tanggal dan harus ke UTM-nya langsung gitu ya Kak. Lalu ini nih Kak, kan tentunya PKKMB Sakera ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dong Kak. Dan kalau terhitung kan katanya Kakak tadi kan Agustus ya, Agustus ini udah PKKMB. Tentunya kan sudah punya ini Kak, punya rancangan terus teknis dan segala macamnya. Kalau tema nih Kak, aku mau tanya temanya. Tema yang diangkat oleh PKKMB Sakera 2024 itu apa? Untuk PKKMB Sakera 2024 pastinya dari tahun ke tahun temanya kan berubah tergantung goals dari panitianya. Nah, tema ini saya dan teman-teman panitia lainnya berharap bisa diimplementasikan di mabanya. Jadi bukan hanya sekedar tema gambaran PKKMB secara umum, tapi itu harapan dari panitia untuk mencapai goalsnya. Temanya yaitu Lestari Budaya Nusantara, Wujudkan Visi Trunajaya Madura. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena kan UTM ini berada di Madura, yang mana Madura itu terkenal dengan budaya-budayanya. Namun mahasiswa yang ada di UTM ini bukan hanya mahasiswa dari Madura aja, namun ada mahasiswa yang dari luar Madura, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan lain sebagainya. Bahkan dari Sabang sampai Merauke ada mahasiswa yang ke Universitas Trunajaya Madura. Seperti itu. Jadi kita harus melestarikan budaya Nusantara karena budaya yang ada di sini tidak hanya Madura aja, namun budaya-budaya lain juga masuk ke Madura. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu wujudkan visi Trunajaya Madura. UTM memiliki beberapa visi misi. Nah, untuk mencapai visi dan misi itu diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Jadi mahasiswa harus menanamkan nilai-nilai kebudayaan, melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara untuk mewujudkan visi Trunajaya Madura. Seperti itu. Oke, kalau diangkat dari temanya itu cukup menarik nih buat teman-teman atau Trunajaya Muda yang kayak takutnya terdiskriminasi atau apa. Kita tidak akan mengambil tema yang menyudutkan gitu ya Kak. Betul. Karena UTM bukan hanya Madura saja, namun ada budaya-budaya lain yang harus dilestarikan. Oke nih Kak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, di mana kayak statement maba-maba itu kalau PKKMB, kalau ospek itu hanya dibentak-bentak, hanya dimarah-marahin. Nah, kalau di UTM sendiri ini bagaimana nih Kak? Ya, emang bukan menjadi rahasia umum lagi ya terkait ospek yang dibentak-bentak, ospek perpeloncoan. Nah, kami dari panitia itu berusaha untuk menghilangkan statement tersebut. Jadi kita buat konsep baru yang dimana teman-teman mahasiswa baru nantinya ketika mengikuti PKKMB Sakera bernuansa di rumahnya sendiri atau feel at home, seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa baru itu bisa membedakan antara kedisiplinan dan bentak-bentak, seperti itu. Jadi saya berharap dengan adanya KPK atau Komisi Penegak Kedisiplinan itu bisa menegakkan kedisiplinan bagi mahasiswa baru, seperti itu. Dan
perlu diketahui teman-teman mahasiswa baru 2024, KPK itu tiap harinya memiliki goals-nya masing-masing. Jadi untuk tahun ini, kalau cuma sekedar bentak-bentak, siapa sih yang nggak bisa? Jadi tahun ini kita coba untuk KPK itu menyampaikan orasi-orasi atau menyampaikan pesan-pesan kemahasiswaan yang berdaging, yang ada isinya. Jadi nggak hanya sekedar marah-marah aja, tapi ada isinya yang bisa memotivasi mahasiswa baru terkait perkuliahan ataupun keorganisasian, seperti itu. Oke, cukup sangat men-spoiler isi-isinya nih, baik dari KPK dikupas dan bedakan, yang perlu digarisbawahi, bedakan bentak-bentak sama kedisiplinan. Oke Kak, kita beralih ke rangkaian acara PKKMB Sakera 2024. Nah, tentunya kan maba ingin mengenang suatu hal yang penting atau yang membahagiakan gitu dan lain sebagainya. Kalau di PKKMB Sakera sendiri itu ada nggak Kak yang memorable tersebut? Pastinya ada. Dari kami panitia udah menyiapkan suatu konsep-konsep yang nantinya akan dikenang oleh mahasiswa baru, yang akan diceritakan di kemudian hari dan akan menjadi kenangan yang tidak bisa dilaksanakan lagi. Kami dari panitia sudah berusaha mengonsep. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, jangan khawatir kalau PKKMB isinya cuma bentak-bentak aja atau garing dan lain sebagainya. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengonsep kegiatan biar teman-teman memiliki kesan, karena gerbang utama dari perkuliahan, dari masuk perkuliahan adalah orientasinya atau PKKMB-nya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesan terbaik buat teman-teman. Oke, tidak perlu dikhawatirkan terkait memori atau memorable-nya ya teman-teman sekalian. Nah, ada nggak Kak tips nih untuk maba bisa menghadapi PKKMB ini dengan enjoy gitu Kak? Tips buat teman-teman mahasiswa baru, gimana caranya menghadapi PKKMB Sakera dengan enjoy? Karena kan PKKMB pastinya akan disibukkan dengan penugasan-penugasan yang mungkin setiap harinya ada penugasan. Tips dari aku, teman-teman perbanyak nyari teman kelompoknya atau teman dari kelompok lainnya. Nah, dengan itu teman-teman bisa saling berkeluh kesah. Pastinya kalau manusia kan butuh tempat untuk berkeluh kesah kan, pastinya akan sibuk menghadapi penugasan dan lain sebagainya. Nantinya teman-teman mahasiswa baru akan dikagetkan dengan beberapa penugasan. Jadi teman-teman harus punya tempat untuk cerita. Di mana tempat ceritanya? Yaitu teman kelompoknya atau teman dari kelompok lain, seperti itu. Karena kalau penugasan pastinya nantinya akan sama. Jadi kalau dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya atau kelompok lain akan membuat mahasiswa itu merasa lebih ringan, tidak disibukkan dengan penugasan. Seperti itu. Oke, ini terakhir nih Kak. Ada nggak sepatah dua kata untuk Trunajaya Muda mempersiapkan PKKMB 2024? Iya, buat Trunajaya Muda 2024, jangan khawatir terkait pelaksanaan PKKMB Sakera dan jangan lupa dipantau terus informasi media sosial dari PKKMB Sakera 2024. Karena nantinya yang ada di sosial media akan memberikan informasi-informasi mengenai penugasan, dress code dan lain sebagainya. Jangan lupa terus dipantau. Dan buat teman-teman Trunajaya Muda yang belum masuk ke grup Trunajaya Muda 2024, jangan lupa hubungi admin Trunajaya Muda 2024. Karena masih ada beberapa teman-teman yang ketinggalan informasi atau belum join di grup Trunajaya Muda. Jadi jangan sampai kehilangan informasi, ketinggalan informasi. Terus pantau IG PKKMB Sakera, sosmed, TikTok dan lain sebagainya. Seperti itu.
Oke, pada episode kali ini sudah mengetahui nih terkait spoiler PKKMB Sakera 2024. Untuk Trunajaya Muda, terus nantikan informasi-informasi selanjutnya yang akan kami berikan, tentunya akan menjadi wawasan baru nih untuk sahabat Trunajaya Muda sekalian. See you next video. Bye-bye.